yang mohon maaf tidak dapat kami sebutkan namanya satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi terasa hormat dan ta'zim saya kepada beliau semua. Begitupun yang sama-sama kita cintai, kita hormati, kita ta'zimi Bunda Haya, Prof. Yatno, serta semua ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dibisahkan, diistiqomahkan dengan karomah barokah untuk sama-sama istiqomah dalam la ilaha illallah. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya saya mohon maaf, ini sedang di perjalanan insya Allah menuju Sirna Rasa. Jadi tidak ada video wajah terlihat, mohon maaf semuanya. Insya Allah mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat kami kepada ibu bapak semuanya. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ketahui bulan ini masih di dalam bulan yang mulia, di antaranya bulan Rajab. Para ulama seringkali membahas tentang bulan Rajab ini berkaitan dengan Isra wal Mi'raj Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ada beberapa doa yang masyhur yang para ulama ajarkan oleh kepada kita semua, yang insya Allah kita hafal, di antaranya doanya Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Itu di antara doa Kanjeng Nabi Muhammad SAW ketika beliau masuk di dalam bulan Rajab. Di antara makna doa tersebut sudah kita pahami semua insya Allah, di antaranya kita meminta keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan disampaikan sampai di bulan Ramadan. Ikhwan wal akhwat, ibu bapak semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sebelum bertemu Pangersa Abah, saya khususnya pun tidak menemukan atau belum pernah mendengar yang namanya salat sunnah, mohon maaf, salat sunnah rojab. Atau kita pernah mendengar cuman belum pernah praktek. Apalagi salat nisfu Sya'ban. Yang kita ketahui kalau para ulama pada umumnya mengajarkan di antara nisfu Sya'ban kan membaca Yasin 3 kali dan sebagainya, doa-doa tertentu. Itu memang dibolehkan sebagian, dan memang ada riwayat yang menjelaskan hal tersebut. Akan tetapi, ketika kita ikut kepada seorang pewaris sempurna baginda Kanjeng Nabi Muhammad SAW, yang di sini kita yakini, harus kita yakini adalah beliau di antara guru mursyid kita, Pangersa Abah, maka sungguh luar biasa ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Ilmu thariqah ternyata yang kami pahami adalah ilmu praktek ternyata. Makanya Abah sering mengatakan kurang lebih begini, kalau ilmu umum, ketika kita mengkaji, tambah pintar gitu kan. Tapi ternyata ilmu thariqah, ketika mengkaji itu, bukan pendalaman, justru pendangkalan. Tapi kalau pengamalan, nah, praktek pengamalan baru pendalaman. Maka, ikhwan wal akhwat rahimakumullah, talqin dzikir yang sudah dan telah kita terima dari Syekh Mursyid, itu menjadi benih-benih tauhid dalam diri kita. Sehingga untuk mendapatkan keberkahan khususnya di bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan, bahkan 12 bulan yang kita lewati dalam satu tahun, keberkahan tersebut akan kita dapati kalau sudah mendapat hak talqin dzikir dari ahlinya, yakni Syekh Mursyid Kamil Mukamil fi hada zaman. Sebagaimana di awal tadi, ketika orang membaca ikut doa Nabi SAW, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kita sering membaca doa itu. Tapi apa maknanya seperti itu, ikhwan akhwat rahimakumullah? Ternyata di antara makna doa tersebut, bagaimana kita mendapatkan salah satu ciri orang yang mendapatkan berkah di bulan Rajab, Sya'ban, sampai bulan Ramadan, di antaranya kita mengamalkan sholat sunnah Rajab. Itu di antaranya kata pengarang Abah. Yang 42 rakaat tersebut di bulan Rajab. Kalau kita insya Allah dibisahkan dengan karomah Syekh Mursi, kita ikut manut nurut dengan pewaris sempurna Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana apa perintah Al-Quran, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Jadi Allah Ta'ala mengatakan dalam Quran, kita sering membaca ayat tersebut. Kalau kita benar-benar ngaku cinta kepada Allah, maka harus ikut saat itu kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dan saat ini kepada pewaris sempurna beliau adalah Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Nasrul, sebagai guru agung kita, sebagai Syekh Mursyid kita. Kalau kita ikut pasrah manut kepada beliau, maka Allah janjikan yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kita semua. Bukan hanya itu, wa yaghfir lakum dunubakum,
Allah mengampuni semua dosa-dosa yang mungkin kita pernah lakukan hanya karena kita ikut dengan pewaris Nabi Muhammad SAW. Nah, untuk itu kita ikut di bulan-bulan Rajab ini melaksanakan 42 rakaat ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Yang mana ternyata itu semua ada penjelasannya kalau tidak salah dan salah kitab Al-Bunyah karangan Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani. Begitupun sudah diatur oleh pengersahabat caranya. Ketika masuk awal kita sudah melewati nih, maka insya Allah besok malam 15 sebuah kita dikasih sehat walafiat dibisakan dengan karomah abah, ikut sholat rojab pertengahan nanti insya Allah ditutup malam terakhir malam 30 insya Allah. Nah, memasuki bulan Sya'ban, kalau kita ingin mendapatkan berkah, apa itu berkah? Ziyadatul khair diantaranya. Bertambahnya kebaikan dalam apapun dalam hidup kita. Khususnya ibadah kita, hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan manusia, kita semakin rahmah dengan makhluk ciptaan Allah, semakin menebar kasih sayang, semakin rendah hati, pokoknya kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW, yang Allah berikan kepada pewaris sempurna Nabi SAW, yaitu ahli sisilah dan pengersahabat. Kalau kita mau dapat barokahnya, maka diantaranya untuk menjemput barokah tersebut, diantaranya melaksanakan sunnah Nabi Muhammad SAW, yaitu sholat sunnah itu tadi, Rajab, dan sholat sunnah nisfu Sya'ban insya Allah nanti, yakni 100 rakaat. Sebagaimana juga ada dalam kitab Syekh Abdul Qadir, kitab Al-Guniyah tersebut juga dijelaskan tentang sholat sunnah 100 rakaat tersebut. Maka ikhwan akhwat rahimakumullah, inilah guru agung Pangersabah yang alhamdulillahilladzi faddalana ala katsiri min ibadihil mu'minin. Saya dibisahkan, belum pernah jujur sebelumnya, dibisahkan satu hari full bersama Abah belum pernah. Tapi dibisahkan ketika kemarin akhir tahun tanggal 28 29 Desember 2024 Abah ke Purwokerto dan saya salah satu pengurus di sana, panitia di sana, dibisahkan membersamai pangersa Abah dari mulai duhur sampai esok harinya. Artinya dalam sholat 5 waktu, alhamdulillah dengan izin Allah, saya selalu berusaha di samping Abah dan dibisahkan alhamdulillah dengan izin Allah dengan karomah beliau. Jadi melihat langsung sholat beliau di depan secara mata kepala saya sendiri, melihat secara sholat beliau ketika beliau masuk rumah. Kalau dulu saya pernah khidmah para ulama, para mohon maaf habaib dan segalanya, itu kita khidmah sama beliau. Mungkin saya berani mengatakan demi Allah belum pernah saya melihat orang yang masuk rumah yang dicari bukan apa-apa tapi langsung sholat. Ikhwan akhwat rahimahumullah. Itu apa? Masuk rumah, masuk homestay tempat istirahat, beliau langsung sholat. Masya Allah, luar biasa. Setelah sholat baru beliau menemui kita semua berbicara, sohbah dan sebagainya. Artinya itulah cara beliau menghidupkan sunnah Nabi SAW. Karena dalam sebuah riwayat, ketika Nabi mengatakan kesukaan beliau diantaranya ada 3. Al-tib, kata Nabi. Yang pertama kata Abah. Al-tib yaitu wangi-wangian. Yang kedua, wan nisa yaitu istri. Dan yang terakhir, wa ju'ila qurratu aini fi shalah. Dan Allah memberikan aku kesenangan, ketenangan di dalam sholat. Maka kata Abah, mau ada apa-apa, berita apa, perjalanan kemana, Rasul sedang apa, pasti Nabi sholat, 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 sholat. Seperti itu. Karena beliau senang melakukan hubungan dengan Allah, khususnya di dalam sholat. Luar biasa ikhwan akhwat. Dan inilah sosok guru mulia Pangersa Abah. Luar biasa. Begitupun ketika sebelum masuk waktu duhur, beliau beberapa menit sudah di atas sajadah. Istirahat sebentar beliau masuk. Sebelum asar kurang lebih 20 menit bahkan lebih dari itu atau setengah jam beliau sudah keluar kamar dan bersiap sholat asar. Sampai maghrib begitu pun sama, dilanjut isya. Dan kita sebelum subuh melihat beliau sholat sunnah begitu banyak di masjid. Zikir bersama kita semua dan sampai subuh. Itulah keseharian di antara yang guru agung Pangersabah, ikhwan akhwat rahimakumullah. Maka sungguh luar biasa orang-orang yang dibisahkan oleh Allah dengan mayyasya bisa ikut, bahkan bukan hanya ikut, benar-benar tulus cinta dengan Pangersabah sebagai pewaris sempurna dari Nabi Muhammad SAW. Itu merupakan cinta Allah bagi hamba yang terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena bukan main-main ikhwan akhwat. Kita ikut tadi dengan pewaris Nabi yang sempurna, Allah katakan yuhibbukumullah. Kita mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah dicintai Allah, Masya Allah. Sungguh beruntung manusia siapapun yang sudah mendapat titel bukan mencintai Allah tapi dicintai Allah. Inilah guru agung Pangersabah. Maka kita sebagai murid, khususnya saya di sini sedang belajar tentang Thariqah ini. Karena saya merasa memang tidak tahu apa-apa, tidak bisa apa-apa, tidak punya apa-apa, tidak tahu apa-apa. Maka hanya pengen ikut saja sama Abah.
Begitupun saat ini kita perjalanan, mungkin ada yang sudah sampai di Sirna Rasa. Itu karena cinta kita dengan pewaris Nabi SAW. Tidak ada yang menggerakkan kita semua, saya yakin. Berbondong-bondong, mungkin setiap bulan ada yang sekali, dua kali, tiga kali, dan seterusnya. Di berbagai kota, bahkan di luar Pulau Jawa. Bahkan di luar negeri, beliau rela hadir secara dohir menghampiri Guru Agung Pangarsaabah. Maka kalau bukan beliau menjadi orang yang dicintai Allah, sulit ikhwan akhwat rahimakumullah, kita merasakan itu semua. Maka ibu bapak yang dirahmati Allah, mudah-mudahan dengan karomah barokah kecintaan dengan Syekh Mursyid ini bisa kita jaga sampai kita menutup mata selamanya dan diteruskan kecintaan ini oleh anak cucu kita, oleh keluarga kita, oleh kerabat kita. Karena kita pengen bahwasanya apa yang kita rasakan, cinta yang Allah berikan di hati kita dengan Guru Agung, bukan hanya kita yang merasakan, tapi insya Allah kita bisa warisi ke keluarga kita, khususnya ke anak keturunan kita semua, atau istri atau suami kita. Itulah ibu bapak yang dirahmati Allah. Maka mudah-mudahan dengan bulan Rajab, Sya'ban, dan nanti disambung dengan Ramadan 1, kita memasuki Ramadan 1 yang insya Allah dipenuhi dengan sholat-sholat sunnah, diantaranya menghidupkan sholat 600 rakaat, sholat tarawih dicicil 20 rakaat setiap malamnya. Insya Allah kita ikut Guru Agung Pangarsaabah. Mudah-mudahan karomah barokah beliau selalu menyertai kita dan kita selalu ditambahkan keyakinan dengan abah, dengan karomah beliau, dengan izin Allah. Bukan setiap hari, bahkan setiap detiknya Allah tambah keyakinan, kecintaan dengan beliau. Karena kita yakini sosok manusia seperti beliau tidaklah mudah dipertemukan, tidaklah mudah ditemukan di zaman ini. Karena beliau sekali lagi bukan hanya seorang guru biasa, tapi beliau seorang guru khusyuk, seorang syekh mursyid, seorang murabbi ruh, seorang penyembuh hati kita, pendidik batin ruh kalbu kita. Yang mana Allah Ta'ala sendiri mengatakan Allah tidak memandang kepada jasad kita, kata Nabi, tapi yang Allah pandang adalah isi hati sanubari kita. Maka itu isi hati orang yang sudah ditalqin adalah kalimat ismul dzat, sultanul asma, kalimat Allah yang mulia. Sehingga dengan kalimat itu kehidupan dia akan terus membaik. Yang penting ketika zikir tersebut dia selalu meyakini bahwa gurunya lah yang selalu membimbingnya, bukan kemampuan dirinya. Mudah-mudahan sekali lagi kita berharap karamah barokah diistiqomahkan dalam amaliyah pencipta kesucian jiwa, dan mudah-mudahan kita semua insya Allah sekali lagi selalu bahagia setiap harinya, berkah hidup kita dengan karamah barokah. Ikut doa pangersaabah, Allah berkahi semuanya, segalanya selamanya dengan karamah barokah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada suara motor sangat kencang. Mohon maaf karena saya di pinggir jalan berhenti dadakan. Mohon maaf sekali lagi. Mudah-mudahan tetap semangat semuanya dan insya Allah sampai bertemu besok bersama Pangersaabah. Terima kasih semuanya.